Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfaida Amalia, NIM 3119015. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis penyebaran hadis untuk memenuhi tugas analisis sanad hadis yang diambil oleh Bapak Dosen Harif Husanul Muna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Pada tahun 11 Hijriah, Rasulullah SAW wafat, tetapi menjelang wafatnya beliau telah menyiapkan ekspedisi dakwah ke Syam dengan pimpinan Usama bin Zaid. Namun setelah mendengar berita Rasulullah SAW wafat, akhirnya Usama menghulurkan niatnya dan kemudian dilanjutkan pada masa Khalifah Abu Bakar, dan Syam berhasil ditaklukkan pada tahun 17 Hijriah. Perluasan wilayah berikutnya yaitu Mesir yang berhasil dikuasai pada tahun 20 Hijriah, kemudian menuju ke Andalusia pada tahun 91 Hijriah. Pada abad pertama Hijriah, dakwah Islam sudah melebar ke arah timur sampai ke daerah Tasawwufiyah seperti Bukhara, Mers, Tirmizi, dan lain-lain. Ini diawali dari perjalanan Utsman bin Affan yang menguasai Samarkand tahun 21 Hijriah dan Cina tahun 96 Hijriah. Dalam proses ini tidak sedikit para sahabat yang ikut aktif dalam penyebaran Islam. Semangat dakwahnya sangat memanjang ketika ia berdakwah di suatu negara hingga meninggalkan Madinah, kemudian di sana mendirikan masjid dan tempat atau halaqah dan tabi'in saja. Para khalifah juga berperan aktif dalam kegiatan tersebut dengan mengirimkan sejumlah ulama untuk memimpin masyarakat di sana. Dengan demikian, proses periwayatan sanad ilmuwan bukan hanya berkonsentrasi di Madinah saja, tetapi dengan juga tersebar ke berbagai daerah, misalnya di Madinah. Dan Imam Maliki Syariat Abdurrahman bin Ibrahim ada Dahim Urasan, ada Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhara, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfaida Amalia, NIM 3119015. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis penyebaran hadis untuk memenuhi tugas analisis sanad hadis yang diambil oleh Bapak Dosen Harif Husanul Muna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Pada tahun 11 Hijriah, Rasulullah SAW
wafat, tetapi menjelang wafatnya beliau telah menyiapkan ekspedisi dakwah ke Syam dengan pimpinan Usama bin Said. Namun setelah mendengar berita Rasulullah SAW wafat, akhirnya Usama mengundurkan niatnya dan kemudian dilanjutkan pada masa Khalifah Abu Bakar, dan Syam berhasil ditaklukkan pada tahun 17 Hijriah. Perluasan wilayah berikutnya yaitu Mesir yang berhasil dikuasai pada tahun 20 Hijriah, kemudian menuju ke Andalusia pada tahun 91 Hijriah. Pada abad pertama Hijriah, dakwah Islam sudah melebar ke arah timur sampai ke daerah Tasawudia seperti Bukhara, Mers, Tirmizi, dan lain-lain. Ini diawali dari perjalanan Utsman bin Affan yang menguasai Samarkand tahun 21 Hijriah dan Cina tahun 96 Hijriah. Dalam proses ini tidak sedikit para sahabat yang ikut aktif dalam penyebaran Islam. Semangat dakwahnya sangat memanjang ketika ia berdakwah di suatu negara hingga meninggalkan Madinah, kemudian di sana mendirikan masjid dan tempat atau halaqah dan tabi'in saja. Para khalifah juga berperan aktif dalam kegiatan tersebut dengan mengirimkan sejumlah ulama untuk memimpin masyarakat di sana. Dengan demikian, proses periwayatan sanad ilmuwan bukan hanya berarti hanya berkonsentrasi di Madinah saja, tetapi dengan juga tersebar ke berbagai daerah, misalnya di Madinah. Dan Imam Maliki Syariat Abdurrahman bin Ibrahim ada Dahim Urasan, ada Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhara, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbaida Amalia, NIM 3119015. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis penyebaran hadis untuk memenuhi tugas analisis sanad hadis yang diampu oleh Bapak Dosen Harith Husanul Muna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Pada tahun 11 Hijriah, Rasulullah SAW wafat, tetapi menjelang wafatnya beliau telah menyiapkan ekspedisi dakwah ke Syam dengan pimpinan Usama bin Said. Namun setelah mendengar berita Rasulullah SAW wafat, akhirnya Usama mengundurkan niatnya dan kemudian dilanjutkan pada masa Khalifah Abu Bakar, dan Syam berhasil ditaklukkan pada tahun 17 Hijriah. Perluasan wilayah berikutnya yaitu Mesir yang berhasil dikuasai pada tahun 20 Hijriah, kemudian menuju ke Andalusia pada tahun 91 Hijriah.
pada abad pertama Hijriah. Dakwah Islam sudah pada abad pertama Hijriah, dakwah Islam sudah melebar ke arah timur sampai ke daerah Tasawwuriyah seperti Bukhara, Mers, Tirmizi, dan lain-lain. Ini diawali dari perjalanan Utsman bin Affan yang menguasai Samarkand tahun 21 Hijriah dan Cina tahun 96 Hijriah. Dalam proses ini tidak sedikit para sahabat yang ikut aktif dalam penyebaran Islam. Semangat dakwahnya sangat memanjang ketika ia berdakwah di suatu negara hingga meninggalkan Madinah. Kemudian di sana mendirikan masjid dan tempat atau halaqah dan tabi'in saja. Para khalifah juga berperan aktif dalam kegiatan tersebut dengan mengirimkan sejumlah ulama untuk memimpin masyarakat di sana. Dengan demikian, proses periwayatan sanad ilmuwan bukan hanya berarti hanya berkonsentrasi di Madinah saja, tetapi dengan juga tersebar ke berbagai daerah, misalnya di Madinah. Dan Imam Maliki Syariat Abdurrahman bin Ibrahim ada Dahim Urasan, ada Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhara dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.